financial planning itu mengatur keuangannya seperti apa ya? Kesalahan terbesarnya biasanya di mana gitu? Dan solusinya harus apa? Oke, sip. Tadi sebenarnya yang kesalahan terbesarnya udah dijawab. Kesalahan terbesarnya adalah ketika misalnya keluar dari rel. Jadi gini sih Bu, sebenarnya nih diri kita sendiri ini kalau misalnya kita sering latihan mengenai keuangan ini, sering kontrol diri gitu ya, insya Allah kita tuh udah punya remnya sendiri, dan remnya itu memang ada di dalam diri. Tapi ini pun bisa dijawantahkan dengan yang namanya dengan yang namanya bahasanya kalau tadi di keuangan budgeting gitu. Misal nih, saya ambil contoh misalnya katakanlah usia mungkin di sini ada yang masih 20 tahun dan udah ngebudgetin untuk bulan ini katakanlah untuk biaya jajan GoFood gitu ya, atau jajan GrabFood gitu misalnya, katakanlah misalnya 500.000 satu bulan. Nah kalau memang sudah 500.000 maka udah stop, kita kelarin gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah habis saldo kita gitu ya, ya sudah, jangan tuh kita nambah-nambah saldo lagi, jangan tuh kita tuh ngambil dari duit-duit yang berserakan lagi, itu jangan. Emang udah full, kita kalau udah gope aja. Saya mau cerita nih Bu, saya ini pengalaman pribadi dan juga pengalaman banyak teman gitu ya. Ketika awal-awal first jobber, ketika awal-awal kerja, biasanya satu gajinya kecil, biasa gitu ya. Kalau pekerja awal ya, gajinya tuh biasa agak imut-imut gitu. Nah, bagaimana caranya biar bisa nabung? Waktu itu yang kami lakukan adalah si anak-anak muda ini gitu ya, dulu kita tuh bawa makanan dari rumah, kita naik transportasi yang semurah mungkin untuk apa? Untuk bisa nabung, karena mungkin masih banyak juga yang harus masih menanggung orang tuanya gitu ya. Nah, pada suatu hari gitu ya, pernah kejadian di saya juga, saya tuh udah habis duitnya untuk budget transportasi. Sementara ibaratnya hari itu masih ada kerja tuh 2 hari lagi gitu ya, masih ada aktivitas 2 hari lagi. Nah, yang saya lakukan adalah saya cutting di yang lain tuh misalnya kayak makanan yang dibawa mungkin jadi lebih murah, ya kayak biasanya misalnya bisa pakai bawa daging atau bawa telur yang enak, jadinya sekarang turunin tahu tempe doang. Nah, terus misalnya naik kendaraan, kalau sekarang sudah enak ya, naik kendaraan bisa langsung ojek atau Grab langsung di depan. Naik kendaraan pun gitu, entah menggunakan promo atau misalnya dengan sampai mana satu titik terus udah gitu nanti jalan kaki untuk menuju tempat. Dalam arti gini, saya cerita ini adalah karena dalam banyak hal kita memang harus satu mengontrol diri sendiri. Yang kedua, pengkontrolan itu juga memang ada efeknya yang namanya pengorbanan. Itu nggak bisa bohong, teman-teman. Tadi kalau di materi Mbak Widya bilang kita pilihnya yang mana nih? Keamanan hidup atau kenyamanan? Karena kita harus aman dulu sebelum nyaman. Iya nggak sih? Benar kan ya? Jadi kalau misalnya memang hidupnya mau nyaman, udah pasti kenyamanan itu dimulai dari ketidaknyamanan dulu. Makanya mungkin orang-orang yang kita lihat bisnisnya sekarang maju banget, oh itu kita lihat sekarang, tapi kan dulunya menderitanya minta ampun gitu. Kalau memang teman-teman di sini pengen tanda petik hidupnya nyaman di 5, 10, 20 tahun lagi gitu ya, atau 30 tahun lagi, maka sekarang saya nggak bilang susah-susah, bukan. Tapi setidaknya sekarang mulai mengkontrol diri bahwa kita ada next life-nya loh yang harus kita laluin gitu. Jadi jangan terburu, apalagi yang masih muda nih. Biasanya yang masih muda tuh langsung kayak, oh yaudah, gue suka pengen beli langsung. Tadi ngomongin digital gitu, langsung pakai QR code gitu udah langsung selesai. Abis itu nanti mamahnya nanya, ini duit kemana aja nih, nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Jadinya kalau nggak dilatih dari sekarang nih teman-teman, percaya deh, kalau nggak dilatih dari sekarang zaman belum punya duit, begitu punya duit polanya akan sama. Itu udah jaminan mutu. Jadi sebenarnya bisa ngatur duit itu bukan soal kaya miskin sebenarnya, tapi begitu di saat susahnya aja nggak bisa ngatur duit, apalagi di masa kaya. Karena uang itu udah kayak air sebenarnya teman-teman. Dia itu tergantung siapa yang ngontrol. Kerannya mau dibuka segede apa. Itu sih. Jadi kalau misalnya di sini ada anak masih muda, saya senang banget nih. Ada yang masih pelajar kelas 3 SMA udah dengerin ini ya. Ini oke banget. Saya dengernya di umur 27-an gitu ya. Maksudnya di umur udah dapat duit berapa tahun kerja gitu baru tahu beginian. Teman-teman dari 3 SMA udah tahu, wah, Anda insya Allah masa depannya bisa jauh lebih cerah lagi gitu.